Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS kelas 4. Sekolah Dasar halaman 69 sampai dengan 73 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3 yaitu gaya di sekitar kita. Dan yang akan kita bahas adalah bagian A2 sifat gaya gesek. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 69. A2 sifat gaya gesek. Mari mencoba. Tahukah kalian jika gaya gesek bisa memengaruhi kecepatan gerak benda? Yuk kita lakukan eksperimen ini. Selanjutnya buka di halaman 70. Alat dan bahan. 1 bola, 2 benda berbentuk kotak atau usahakan ukurannya mirip dengan bola. Dan yang ketiga papan, keempat lembar kerja, mintalah pada guru kalian. Percobaan 1, gerak benda. Langkah percobaan. Yang pertama, pergilah keluar kelas bersama teman sekelompok kalian. Yang kedua, cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan rumput, lantai, atau dan sebagainya. Yang ketiga, amatilah gerakan bola pada masing-masing permukaan. Yang keempat, sekelompok pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Maka jawabannya adalah pada permukaan yang halus, licin, atau rata seperti lantai. Yang B. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Maka jawabannya adalah pada permukaan yang kasar atau tidak rata seperti lapangan rumput. Yang C. Kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Maka kita perhatikan lantai sifatnya rata, licin, dan halus. Sedangkan lapangan rumput tidak rata, kasar, dan tidak licin. Selanjutnya yang kelima, tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tugas. Selanjutnya pada halaman 71, percobaan 1, gerak benda pada permukaan miring. Langkah percobaan. Siapkan papan pada posisi miring. Secara bersamaan simpan kontak dan bola pada papan bagian atas dan biarkan keduanya bergerak. Yang ketiga, amatilah gerakan masing-masing benda. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman-teman kalian pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, benda apa yang bergerak paling cepat? Maka jawabannya adalah bola. Yang B, benda apa yang bergerak paling lambat? Jawabannya adalah benda yang berbentuk kotak. Yang C, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan gerak benda? Jadi perbedaan bentuk permukaan benda. Benda kotak memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan bola, sehingga gesekannya saat meluncur di papan akan lebih besar. Yang kelima, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Bagilah hasil pengamatan kalian dengan kelompok lain. Yang ketujuh, tulislah kesimpulan mengenai pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Selanjutnya soal nomor 72. Apa yang memengaruhi gerak benda? Maka jawabannya adalah besar gaya yang diberikan, bentuk permukaan, luas permukaan, dan berat benda. Yang kedua, apa perbedaan permukaan yang kasar dan licin pada gerak benda? Maka jawabannya, permukaan yang kasar akan memberikan gaya gesek yang lebih besar. Akibatnya gerak benda menjadi lebih lambat. Sebaliknya, pada permukaan yang licin, gaya gesek akan semakin kecil sehingga gerak benda lebih cepat. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang memengaruhi gaya gesek pada suatu benda?
Maka jawabannya adalah bentuk permukaan, yaitu kasar atau licin atau rata. Yang kedua, luas permukaan benda yang bergesekan. Yang ketiga, berat benda. Pertanyaan yang keempat, menurut kalian apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Maka jawabannya tidak ada gaya gesek yang menghentikan gerak benda, sehingga benda akan terus bergerak tanpa berhenti. Soal yang kelima, adakah benda-benda di sekitar kalian memanfaatkan gaya gesek? Maka jawabannya adalah ada. Contohnya rem sepeda, mencuci piring, dan pagar rumah geser. Belajar lebih lanjut. Kalian pernah melihat sepatu bola? Paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Pemberian oli atau pelumas pada roda pagar adalah cara memperbaiki gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Selanjutnya pada halaman 73, adakah cara-cara lain di sekitar kalian yang bertujuan untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek? Maka jawabannya adalah ada, di mana yang pertama memberikan roda pada bawah meja, yang kedua memperhalus permukaan benda, yang ketiga melapisi permukaan benda dengan karet. Nah, melapisi permukaan benda dengan karet itu untuk memperbesar gaya gesek. Terus membuat corak kasar pada permukaan benda. Nah, ini fungsinya juga untuk memperbesar gaya gesek. Apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Yang kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik, dan mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Selanjutnya yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh A. Kasar atau licinnya permukaan, B. Besar atau kecilnya luas permukaan, dan C. Berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek, walaupun bentuk atau ukurannya luas. Demikianlah video pembahasan untuk IPAS kelas 4 halaman 69 sampai dengan 73. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.